ini kami akan membawakan podcast sejarah tentang Sarekat Dagang Islam. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Nafisa Jenari dari Presensi 21 sebagai kameramen dan editor. Dan teman saya Dini Afika dari Presensi 9 sebagai host 1 dan teman saya Kirania Yulianti dari Presensi 17 sebagai host 2. Selamat menyaksikan. Halo sahabat sejarah, selamat datang di podcast Sejarah Nusantara. Ruang dengar tempat kita menelusuri jejak-jejak perjuangan anak bangsa. Di sini kita tak hanya membicarakan peristiwa, tapi juga makna di baliknya, tentang semangat, nilai, dan harapan yang mereka titipkan untuk generasi masa kini. Benar sekali, dan dalam episode kali ini kita akan menyelami kisah tentang Sarekat Islam, sebuah organisasi yang mungkin namanya sering disebut di pelajaran sejarah, tapi belum tentu benar-benar kita pahami peran besarnya dalam membela ekonomi rakyat dan membangun kesadaran kebangsaan. Mari kita mulai dari awal tahun 1912 di kota Surakarta. Seorang pengusaha batik bernama Haji Saman Budi mendirikan organisasi yang saat itu bernama Sarekat Dagang Islam. Tujuan utamanya sederhana, namun sangat bermakna, melindungi para pedagang pribumi muslim dari dominasi ekonomi yang timpang. Pada masa itu, para pedagang kecil Bumi Putra menghadapi tantangan besar. Mereka harus bersaing dengan pedagang Tionghoa yang umumnya lebih mapan secara jaringan dan modal. Tak hanya itu, sistem kolonial juga seringkali memihak pengusaha asing, sementara pedagang lokal tersisih. Nah, inilah yang mendorong lahirnya Sarekat Dagang Islam sebagai wadah solidaritas sesama pedagang pribumi, sekaligus bentuk perlawanan terhadap ketimpangan ekonomi yang sudah berlangsung lama. Dan walau bermula dari lingkup perdagangan, semangat organisasi ini perlahan tumbuh menjadi lebih besar. Ia menjelma menjadi kendaraan pergerakan rakyat untuk membangun kemandirian, harga diri, dan pada akhirnya cita-cita kebangsaan. Seiring waktu, Sarekat Dagang Islam berkembang pesat. Banyak kalangan masyarakat tertarik bergabung, terutama karena rasa senasib dan semangat kolektif yang ditawarkan. Pada tahun yang sama, 1912, organisasi ini kemudian berganti nama menjadi Sarekat Islam. Nah, disinilah kita bertemu dengan salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah Indonesia, Haji Umar Said Cokroaminoto. Ia bukan hanya seorang pemimpin SI, tapi juga seorang orator, pemikir, dan penggerak massa yang luar biasa. Cokroaminoto mengubah arah Sarekat Islam. Dari sekedar organisasi ekonomi, SI berkembang menjadi organisasi massa nasional yang memperjuangkan hak-hak rakyat secara luas, termasuk dalam ranah politik. Ia juga menanamkan pentingnya pendidikan dan kesadaran politik. Di tangan Cokro, SI menjadi pelopor organisasi modern pertama di Hindia Belanda, dengan anggota mencapai ratusan ribu orang, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Menariknya, banyak tokoh besar Indonesia kelak yang pernah berguru pada Cokroaminoto seperti Soekarno, Semaun, hingga Kartosoewirjo. Mereka semua meski nantinya memilih jalan ideologi yang berbeda, pernah berada di bawah asuhan seorang Cokroaminoto. Namun, perjuangan SI tak pernah melupakan akar awalnya. SI aktif membentuk koperasi dagang untuk membantu modal pedagang kecil, membangun lembaga pendidikan, hingga mengadakan penyeluruhan ekonomi bagi masyarakat. Mereka mengajarkan rakyat bahwa berdagang bukan hanya soal mencari untung, tapi tentang kemandirian, tentang tidak bergantung pada penjajah dan modal asing, bahwa ekonomi adalah alat untuk membebaskan diri, bukan alat penindas. Dan itu bukan teori kosong. Di banyak wilayah Jawa, Sumatera, hingga Kalimantan, SI menjadi tulang punggung rakyat dalam mengelola usaha kecil, menjaga harga pasar, dan menyuarakan keadilan ekonomi. Perjuangan SI menunjukkan bahwa kemerdekaan sejati tak bisa hanya dilihat dari bendera dan lagu kebangsaan. Kemerdekaan sejati dimulai dari isi perut rakyat, dari daya beli mereka, dari kemampuan mereka berdiri di atas kaki sendiri.
Sudah saatnya kita menaruh hormat kepada tokoh-tokoh seperti Haji Saman Hudi dan Haji Omar Said Cokroaminoto. Mereka bukan hanya pemimpin, tapi pelopor jalan yang membuka cakrawala berpikir bangsa. Melalui perjuangan mereka, kita belajar bahwa nasionalisme bukan hanya soal politik, tapi juga tentang ekonomi kerakyatan. Bahwa tanpa kedaulatan ekonomi, kemerdekaan politik tak akan bertahan lama. Demikian episode kali ini dari podcast Sejarah Nusantara. Semoga cerita Sarekat Islam jadi pengingat bahwa perjuangan selalu punya banyak bentuk dan ekonomi adalah medan yang tak kalah penting dari pertempuran senjata. Terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa ikuti episode selanjutnya ya, karena sejarah kita terlalu berharga untuk dilupakan. Sampai jumpa dan salam perjuangan.